Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji serta syukur kita marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang begitu banyaknya dan tidak akan pernah kita bisa hitung satu persatu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil jaza wal hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santri yang di rumah, yang saya banggakan, dan mudah-mudahan antum semua selalu ada dalam lindungan Allah dan ada dalam kesehatan dan terlindung dari penyakit COVID-19 ini. Dan tak lupa juga pada ayah bunda ataupun keluarga yang di sana, semoga sehat selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini di sini ana perkenalan terlebih dahulu. Nama ana Ludi Awaludin. Ana wali asrama kelas 10 dari mulai ke kelas 10.1 sampai 10.4. Dan mungkin ada di antara antum semua yang menjadi binaan anak. Dan mudah-mudahan nanti tanggal 28 semuanya bisa hadir secara offline full semuanya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di sini mari kita mulai saja. Ini sekarang dalam pembahasan adab berjalan, di mana kita ketahui berjalan itu ternyata di dalam Islam itu juga diatur, tidak boleh sembarangan asal jalan saja, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika antum berjalan. Adab yang pertama di sini saya mengambil dari kitab Akhlaqul Ibanin tentang adab berjalan ini. Adab yang pertama ketika antum berjalan yaitu niat yang benar. Kita harus tahu dulu apa sih niat itu sebelum kita menginjak ke selanjutnya. Niat yang benar. Niat itu suatu keinginan yang ingin dilakukan dengan secara sengaja. Adapun di sini ketika kita niat berjalan, kita harus niat dengan baik dan karena Allah. Berarti niat keinginan dalam hati yang ingin dilakukan sengaja atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum berniat berjalan, kita awali dulu ketika mulai dari keluar rumah ya. Kita niatkan ketika keluar rumah ataupun ketika kita keluar asrama nanti, entah itu mau sekolah atau apapun, kita niatkan dengan sebaik mungkin. Kalau misalkan kita niat kita mau sekolah, kita niatkan bahwa sekolah itu untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, kita ingin menjadi orang yang berilmu, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha orang tua, dan ingin membanggakan orang tua. Harus ada niat seperti itu. Jangan sampai ketika kita sekolah itu ya sekolah aja gitu, tanpa ada maksud dan tujuan yang jelas. Kita hanya mengikuti pelajaran, ya ikut-ikut aja, ikut-ikut yang lain. Jangan sampai seperti itu. Ada sesuatu esensi dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu tergantung dari niat.
dan orang-orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Kalau misalkan ketika kita sekolah ingin hanya bercanda saja, ya udah kita mendapatkan hal tersebut tapi tidak mendapatkan yang lainnya. Makanya niatkan yang benar. Kita sekolah keluar mulai dari keluar asrama itu kita ingin mendapatkan ilmu, menuntut ilmu dengan baik. Terus mendapatkan ilmu yang maksimal, tidak ada lebih banyak bercandanya. Kita belajar sungguh-sungguh di situ. Mulai lagi niat yang benar ya. Dimana ketika antum pun misal ingin sholat, ingin ke masjid untuk melakukan ibadah, tapi antum tidak meniatkan diri untuk beribadah, nah bahaya. Di situ antum harus lebih hati-hati lagi. Saya niat ke masjid untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Kita harus memperhatikan niat terlebih dahulu ya. Adapun tadi misalkan tadi kita keluar rumah atau mulai berpergian dengan membaca doa terlebih dahulu, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, bertakwalah kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak daya dan tidak upaya kecuali atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, itu salah satu adabnya. Dan kita melangkahkan kaki ketika keluar rumah itu atau keluar asrama itu dengan melangkahkan kaki yang kiri terlebih dahulu ya, kaki kiri ya, bukan kaki kanan. Itu adab yang pertama, niat, luruskan niat, lalu langkahkan kaki kiri, berdoa kepada Allah, dan usahakan ketika memang sudah ada niat yang kuat, berarti kita bertujuan agar menjadi bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Kita niatkan diri menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita malah menzolimi orang lain, menganiaya orang lain, dalam arti kalau misalkan di sekolahan lebih condong kepada pembulian sesama teman, jahil yang terlalu berlebihan. Di situ harus hati-hati. Kita boleh bercanda tapi jangan sampai terlalu berlebihan, bahaya. Emang dia kan kita tidak tahu juga apakah dia sakit hati atau tidak, bahaya ya. Lebih baik kita luruskan saja niatnya, kita ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi yang lain, tidak menzalimi orang lain, menghakimi orang lain, apalagi menghina orang lain. Harus hati-hati terlebih dahulu. Itu yang pertama. Lalu adab yang kedua itu, hendaklah engkau berjalan dengan kecepatan yang biasa-biasa saja, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat, santai saja, maksudnya normal. Karena ketika memang kita itu terlalu cepat, tergesa-gesa, itu sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya. Dan itu merusak nilai keindahan seorang mukmin, tergesa-gesa. Ataupun sebaliknya terlalu lambat. Takutkan kita misalkan berjalan di salah satu gang, kita santai jalannya, lambat banget, sampai-sampai orang yang di belakang mau lewat pun terganggu oleh kita. Nah, itu kita menghalangi orang lain, mengganggu orang lain. Intinya jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga, biasa-biasa saja. Seperti itu. Adapun kalau misalkan kita ingin buru-buru, ada orang di depan menghalangi kita permisi terlebih dahulu, dan harus ada maksud yang jelas. Jangan sampai kita buru-buru itu tanpa ada tujuan. Seperti itu. Itu adab yang kedua. Lalu yang ketiga, hendaklah engkau tidak berjalan dengan memakai satu sandal saja. Nah, di sini ya.
Kalau di pesantren itu mungkin nggak tahu sudah menjadi budaya atau tidak ya, tapi memang yang saya perhatikan di setiap pesantren itu ada saja santri atau anak-anak yang kehilangan sendal karena digasap. Nah, di sini perlu perhatian besar ya, karena memang jangan sampai sesuatu, bisa dikatakan itu sesuatu hal yang buruk juga ya, tidak baik untuk dilakukan secara terus-menerus, turun-temurun. Ini penyebabnya kalau masalah gasap ini satu orang itu saja penyebabnya, yang mana yang lain pun mengikuti. Ketika hilang sandal ya udah, orang lain pun mengikuti mengambil sandal orang lain. Sampai-sampai saya pernah melihat sendiri waktu anak pesantren, sampai-sampai sandal itu di apa, digembok ataupun dirantai dengan tambah gembok, sampai-sampai apa namanya, nggak mau kehilangan lagi karena sering kehilangan, kesal sama orang-orang yang seperti itu. Dan hati-hati juga, ditakutkan mereka itu ketika mereka kesal, mereka berdoa dengan hal-hal yang tidak baik, kan bahaya juga ya. Nah, di sini harus kita pahami, harus kita perhatikan juga, jangan sampai seperti itu ketika nanti di asrama. Nah, di sini jangan, ketika antum kehilangan sandal satu, lebih baik itu tidak menggunakannya yang satunya lagi. Lebih baik kedua-duanya dilepas saja. Itu adabnya. Karena ketika kita memakai sandal satu, nilai apa ya, kelayakannya tidak pantas dilihat juga ya. Kita memakai sandal yang cuma satu sandal saja. Gitu. Dan juga janganlah seorang darimu membenturkan kakimu atau sandalmu ke bumi. Nah, di sini dalam arti jangan sombong. Kita hidup di dunia ini tidak ada yang pantas disombongkan. Apapun alasannya, harta, jabatan, rupa. Kita tahu kita manusia yang fana. Kita memiliki sifat yang fana, rusak, ada masanya. Di mana yang muda tidak akan selalu muda, yang kaya tidak akan selamanya kaya, yang menjadi seorang pengusaha tidak akan selamanya lancar usahanya. Ada saja momen-momen di mana usahanya itu turun merosot, atau sampai bangkrut, nauzubillah. Memang di dunia ini tidak ada yang patut disombongkan. Kita akan mengalami yang namanya tua. Meskipun kita ganteng ketika sudah tua, ya tetap saja tidak abadi. Maka tidak ada yang pantas kita sombongkan. Orang tua kita kaya, memiliki harta yang banyak, yaitu ketika mereka masih hidup. Ketika mereka sudah meninggal dan kita tidak bisa mengelola harta tersebut, bisa saja terbuang dengan percuma. Banyak kejadian-kejadian ketika orang tuanya sudah meninggal, menurunkan warisan-warisan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, sampai-sampai sawah-sawah dijual, rumah-rumah dijual. Itu karena warisan. Dan jangan sampai juga kita bertengkar karena warisan. Banyak kejadian bersaudara kandung tapi karena warisan tersebut saling bunuh-membunuh. Nauzubillah. Bahaya. Itu karena sifat duniawi, berlomba-lomba untuk mendapatkan yang mana yaitu hanya titipan gitu. Hati-hati ya. Sini sekali lagi, tidak ada yang pantas dapat kita sombongkan. Misalkan kita pintar, ya kepintaran ini ada saja celahnya untuk menjadi misalkan lupa ataupun salah. Ada kejadian anak pernah mendengar di mana dari salah satu SMA, saking pintarnya dia tidak mau dikalahkan oleh orang lain, dan ketika dia dikalahkan dari segi nilainya ya, dari segi nilai dia dikalahkan, sampai-sampai dia marah-marah kepada teman-temannya atau sampai orang tuanya. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Intinya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong.
Lalu yang selanjutnya adalah hendaklah engkau tidak menoleh tanpa keperluan atau bergerak dengan gerakan-gerakan yang tidak pantas, terutama apabila terdapat keserupaan dengan perempuan. Nauzubillah. Rasulullah SAW telah melarang orang laki-laki menyerupai perempuan dan orang perempuan menyerupai laki-laki. Ya, di dunia ini zaman sekarang lah maksudnya sudah banyak yang seperti itu. Dia dengan bangganya yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki dengan sok-sokan gitu kan. Padahal itu sudah tentu jelas melanggar kodratnya sendiri. Mereka selain merubah penampilan, mereka pun merubah ada yang sampai merubah afan-afan badannya, dadanya ataupun alat kelaminnya. Nauzubillah. Mereka sampai berani seperti itu. Ataupun kita menyerupai mereka. Adapun kalau misalkan kita lihat terkadang ada sih ada juga orang yang dimana ketika mereka lahir, kalau antum pasti pernah ada satu orang di pengalaman antum, dia laki-laki tapi kelakuannya seperti perempuan, tapi memang bukan dibuat-buat, itu karena memang mungkin gennya juga ya. Nah, kalau yang seperti itu suatu ya sudah memang takdirnya seperti itu, bukan karena dia dibuat-buat seperti seolah-olah seperti perempuan dengan ngomong yang lemah lembut seperti perempuan atau lemah gemulai seperti itu mereka tanpa dibuat-buat, itu secara alaminya saja. Dan kita sebagai temannya, sebagai saudaranya, jangan membuli dia karena memang dia sudah seperti itu dari lahir. Ada meskipun dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi seorang laki-laki yang sejati gitu, tetap saja ada saja celah ketika dia berkelakuan atau bertingkah seperti perempuan. Nah, di situ jangan sampai kita membulinya. Nauzubillah, nauzubillah. Apalagi kalau misalkan kita berani menghinanya di depan publik. Nauzubillah. Sampailah. Dan juga janganlah memandang jendela-jendela dengan sengaja, dan juga pintu-pintu atau wajah-wajah dari orang-orang yang berjalan dan berkendaraan, khususnya para wanita yang bukan muhrimnya, karena memandang mereka adalah haram. Hati-hati di sini. Kalau misalkan kita lihat kaum wanita ya, selain mereka tampil dengan bangganya berlenggak-lenggok di aplikasi TikTok, kita pun jangan sampai di dunia nyatanya kita memperhatikan mereka dengan secara dengan sengaja gitu. Kita harus hati-hati. Mata ini digunakan dengan baik, sebaik mungkin. Kalau tidak sengaja wajar. Ini yang sengaja melihat ke rumah-rumah mereka, ada celah sedikit dilihat-lihat. Nah, bahayanya di mana? Bahayanya itu ketika mereka berhalusinasi apa yang mereka tadi lihat. Misalkan melihat wanita yang cantik, dia berhalusinasi ketika sendiri melakukan hal-hal yang tidak baik. Si laki-laki ini membayangkan wajahnya sampai-sampai dia melakukan hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Nah, arahnya ke sana. Jangan sampai seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, Allah Maha mengetahui apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan di dunia ini. Meskipun kita
melihatnya di tempat yang gelap sekalipun, melihat hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat, Allah tahu. Kita bersembunyi di balik batu besar sekalipun, Allah tahu. Hati-hati, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan ya. Jangan sampai kita merasa tidak ada yang melihat. Ingat, ada Allah. Allah yang memperhatikan kita. Kelak suatu hari nanti, tangan ini, mata ini, kaki ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sudah berapa banyak tangan ini melakukan maksiat, mata ini melakukan maksiat, kemungkaran, telinga ini mendengar hal-hal yang tidak pantas untuk didengar, kaki ini melangkah pada hal yang tidak dilarang oleh Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Hai, apapun itu, baik ataupun buruk, akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Maha mengetahui. Ada suatu cerita, ada 10 orang santri disuruh oleh kiainya untuk menyembelih ayam. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya cerita ini. Kata kiai, silakan santri-santriku sembelih ayam ini, yang mana jangan sampai ada orang yang melihatnya, satu orang pun. Jangan sampai ada yang melihatnya. Siap, kiai, saya akan melakukan tugas apa yang diperintahkan. Berlarianlah mereka ke tempat-tempat yang mana jangan sampai ada yang tahu. Ada yang di belakang batu besar, ada yang ke goa, ada yang ke hutan, ada yang kemanapun itu mereka pergi. Yang penting jangan sampai diketahui oleh orang lain. Dikasih waktu tuh. Tak lama kemudian semuanya berkumpul kembali, 10 orang santri tadi. Lalu ditanya, apakah sudah disembelih ayam yang tadi saya berikan? Sudah kiai. Antum 1, 2, 3 sudah beres. Di mana antum? Saya yakin dan jamin kiai tidak ada yang melihatnya. Yakin kiai. Oke. Ada 1 orang santri yang tidak menyembelih ayamnya. Lalu bertanya dong kiai, kenapa antum tidak menyembelih ayam ini? Kiai, afwan sebelumnya, bukannya saya melanggar atau tidak mematuhi tadi seruan antum. Mau bersembunyi di mana saya kiai? Mau di tempat yang seperti apa kiai saya bersembunyi untuk menyembelih ayam ini, sedangkan Allah Maha melihat? Sedangkan Allah Maha melihat. Emang manusia tidak ada yang melihatnya, tapi Allah melihatnya. Nah, pelajarannya di situ. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, baik ataupun buruk. Seperti itu, hati-hati. Hal yang selanjutnya adalah apabila engkau melihat sekelompok orang yang bertengkar, maka termasuk adab adalah engkau damaikan di antara mereka. Ketika antum melihat teman antum ataupun saudara antum, saudara kandung atau saudara yang lainnya atau keluarga antum sendiri, orang tua, ayah ataupun ibu yang sedang bertengkar, damaikan mereka. Cari cara bagaimana mereka supaya damai kembali. Kita cari tahu permasalahannya seperti apa. Damaikan. Kalau misalkan di dalam keluarga kita sering tuh dengar, misal orang tua bertengkar tiap malam. Apa sih masalahnya? Kumpulkan, usahakan. Antum pokoknya ikhtiarkan agar mereka damai. Apalagi ini keluarga. Kalaupun orang lain dan orang lain itu tidak mau ada yang ikut campur terhadap masalahnya dan mereka tidak mau sama sekali diganggu, biarkan mereka yang menyelesaikan. Ya udah, tinggalkan saja kalau misalkan mereka seperti itu. Tapi ketika keluarga kita, usahakanlah damaikan dengan baik. Adapun nanti hasilnya berhasil atau tidak, itu kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain kita ikhtiar secara lahiriah, secara nyata, kita juga ikhtiar secara doa.
damaikan mereka dengan semaksimal mungkin. Karena sabda Rasulullah, maukah kuberitahu kalian tentang sesuatu amal yang lebih baik daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Para sahabat menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, memperbaiki hubungan orang-orang sesamamu, karena kerusakan hubungan di antara sesamamu itulah yang menjadi pencukur. Aku tidak mengatakan ia mencukur rambut, tetapi mencukur atau membinasakan agama. Apabila engkau tidak sanggup, maka jauhilah mereka dan jangan ikut serta bersama mereka atau menyaksikan mereka. Begitu pula jika engkau menjumpai orang-orang yang sedang bergurau atau berbicara dengan pembicaraan yang tidak layak atau mengganggumu dengan kata-kata mereka, maka berpalinglah dari mereka dan jangan mempedulikan mereka. Seperti itu. Ketika memang ada yang tidak pantas untuk kita dengar, tidak pantas kita perhatikan, ya udah tinggalkan saja. Kita jauhi orang-orang yang seperti itu. Misalkan menggosip nih, menggosip yang tidak penting, ya udah tinggalkan, daripada kita mendapatkan dosa yang sama seperti mereka. Lalu yang selanjutnya adalah, hendaklah engkau memberi salam kepada orang yang engkau jumpai. Usahakan ketika setiap antum bertemu dengan orang lain, baik itu dikenal oleh antum ataupun tidak, usahakan ucapkan salam. Karena itu merupakan sebuah doa. Kita berdoa pada Allah untuk keselamatan, baik untuk kita ataupun orang yang kita jumpai, kenal ataupun tidak. Karena dalam hadis dikatakan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ajaran Islam manakah yang paling baik? Lalu beliau menjawab, engkau diberi makan orang lain dan engkau sampaikan salam kepada siapa yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal, hendaklah perjumpaanmu itu disertai dengan senyum. Dalam hadis, janganlah engkau merendahkan kebaikan sedikit pun walaupun menjumpai saudaramu dengan wajah berseri. Dan dianjurkan pula untuk berjabat tangan sewaktu bertemu. Kan disebutkan dalam hadis, tidaklah dua orang muslim bertemu lalu keduanya berjabat tangan, melainkan diampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Nah, itulah keindahan. Ada sesuatu hal yang kita lakukan, kita dapatkan selain kita membahagiakan orang lain dengan sopan santun kita, dengan sapaan kita, kita pun mendapatkan kebaikan, yaitu berupa digugurkannya dosa-dosa. Sekali lagi, usahakan antum mengucapkan salam pada orang yang dikenal ataupun yang tidak, ya. Dan biasakan hal itu, termasuk kepada keluarga antum sendiri, baik itu kakak, adik ataupun orang tua. Lalu yang selanjutnya adalah, hendaklah engkau berjalan di sebelah kanan agar selamat dari bahaya kendaraan-kendaraan dan menjauhi tempat-tempat yang menggelincirkan agar tidak tergelincir, atau tempat-tempat yang penuh batu dan kotoran agar tidak tersandung atau menjadi kotor pakaianmu. Dan janganlah engkau berjalan di jalan yang sempit dan kotor walaupun lebih dekat dari tujuanmu, karena barangkali engkau mencium bau yang busuk di situ atau melihat pemandangan yang buruk. Terkadang manusia penuh sesak di situ sehingga mencegahmu untuk mencapai tujuanmu dengan cepat. Jangan pula berjalan di jalanan yang banyak orang berdesakan. Bila mana terpaksa melakukannya, maka jagalah apa-apa yang kau miliki dari buku-buku dan uang supaya tidak hilang. Hindarilah saling tabrakan. Intinya, kalau misalkan disimpulkan, jangan cari sesuatu hal yang mempersulit diri sendiri. Ketika antum berjalan, cari yang memang tidak mempersulit diri, tidak membahayakan juga, baik itu untuk antum ataupun orang lain.
cari jalan yang benar lah, seperti itu. Intinya ke sana. Cari jalan yang layak juga ya. Jangan sampai ke gang-gang yang sempit sekali sampai menyiksa diri antum ketika memang melaluinya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah janganlah engkau berjalan sambil meletakkan kedua tanganmu di pinggangmu, karena itu adalah perbuatan orang-orang yang sombong dan perbuatan iblis serta perbuatan kaum Yahudi dalam sembahyang mereka. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW melarang orang melakukan sholat dengan bertolak pinggang. Beliau mengkhususkan tentang sholat karena bertolak pinggang pada waktu sholat lebih buruk daripada yang lainnya. Dalam sholat kita tahu aturannya, jangan sampai kita seenaknya saja melakukan hal-hal yang memang tidak pantas untuk dilakukan. Salah satunya yaitu bertolak pinggang. Dan juga janganlah engkau makan atau bernyanyi waktu berjalan, atau mengeraskan suaramu, atau bersiul, atau berdiri di jalanan hanya karena ingin tahu dan memandang sesuatu yang bukan kepentinganmu. Intinya jangan sampai gerakan antum ketika berjalan itu mengganggu orang lain. Karena ketika antum bernyanyi, bersuara keras ataupun bersiul, mungkin ada orang-orang yang merasa risih dengan apa yang dilakukan oleh kita. Intinya itu sama saja dengan menzolimi orang lain, karena ada sesuatu hal yang kita lakukan dan membuat orang lain tidak nyaman. Dan memang ketika ada di jalan itu ada yang membutuhkan bantuan, salah satu diantaranya adalah orang-orang yang kekurangan dalam arti kekurangan fisik seperti tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, bantu mereka. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang menuntun orang buta 40 langkah wajiblah surga baginya. Di sini ya, ada kebaikan yang kita dapatkan, menolong orang lain, entah itu yang buta ataupun yang tidak bisa mendengar dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah tidaklah diperbolehkan engkau membuang hajat di tengah jalan. Antum mau hajat, tahu hajat itu kotoran lah. Antum mau hajat tengah jalan, mau apa namanya, BAB misalkan atau kencing. Kebiasaan kalau BAB nggak mungkin lah. Ini kebanyakan yang kencing ya. Kencing di pinggir jalan. Kelihatan antum berdiri misalkan, atau bapak-bapak berdiri di pinggir jalan dengan seenaknya saja mengeluarkan air kencingnya. Kita tidak tahu di pinggir jalan itu mungkin ada yang melewat dan terkena air kencing kita. Itu menzalimi orang lain. Atau selain manusia, binatang-binatang yang sedang istirahat santai, mungkin semut-semut ataupun belalang-belalang terganggu dengan air kencing kita, kurang baik. Malah Rasulullah menganjurkan, Rasulullah bersabda, kulihat seorang laki-laki yang bebas berbuat semaunya di surga disebabkan oleh sebatang pohon yang ditebangnya dari tengah jalan karena mengganggu kaum muslimin. Nah, malah ketika di jalan kita menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di sana. Misalkan pohon yang tumbang, kita bereskan, kita bantu. Itu sama saja, kata Rasulullah, melihat laki-laki yang bebas berbuat semaunya di surga, seenaknya saja di surga, karena menghilangkan atau membereskan pohon yang menghalangi jalan. Itu kebaikan yang kita dapatkan nanti. Kan jangan ragu-ragu, ataupun bukan jangan pohon lah, misalkan ada batu-batu yang memang mengganggu, batu yang cukup besar ataupun duri-duri, itu hindarkan. Kita tahu, hindarkan. Jangan sampai kita udah tahu tuh di tengah jalan itu ada duri atau paku yang panjang ataupun paku payung seperti itu. Kita hindarkan, kita kepinggirkan.
Jangan sampai benda-benda tersebut menghalangi atau memperburuk jalan orang lain ya. Lalu yang terakhir adalah apabila engkau ingin masuk kembali ke rumah, baca doanya. Ini ada yang sudah tahu. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbana tawakkalna. Berdoa kepada Allah. Ketika keluar kita berdoa, ketika masuk pun kita berdoa kepada Allah. Yang mana artinya semoga Allah mencurahkan keselamatan atas kami dan atas hamba-hambanya yang salih. Yang Allah bahwasanya aku mohon padamu kebaikan tempat masuk dan tempat keluarku. Dengan menyebut namamu aku masuk, dan dengan menyebut nama Allah aku keluar, dan kepada Allah Tuhan kami berserah diri, segala puji bagi Allah yang telah melindungi kami. Berdoa ketika masuk ataupun keluar, karena itu salah satu adab yang harus kita lakukan. Kalaupun misalkan belum hafal doanya, kita hafalkan terlebih dahulu ya. Itulah adab-adab berjalan yang mana sumbernya dari Akhlaqul Imanin. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan bisa didapatkan, maksudnya bisa dimengerti oleh antum semua. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau bertanya, dibatasi 2 saja mungkin. Silakan bagi akhirnya antum semua yang mau bertanya. Insya Allah kalau bisa dijawab, kalau enggak jadi PR buat saya. Ada atau tidak? Bertolak pinggang. Ya gini praktikannya. Seperti ini. Bertolak pinggang. Kan kita tahu yang namanya sholat itu tidak semuanya seperti ini ya. Semuanya seperti ini. Ada yang gini juga. Ada yang gini. Ada yang gini. Ini gini. Beda-bedakan dalam sholat. Terus dalam sholat yaitu. Tadi Rasulullah mengatakan ketika dalam sholat. Alas saja mungkin ya. Karena waktu pun sudah bisa. Ya, terima kasih. Syukran jazakallah khairan kasiran pada antum semua yang sudah mendengarkan apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan antum bisa mengerti dan mungkin bisa mengamalkan ketika di kehidupan sehari-hari ya. Terus mungkin nanti ketika di asrama. Baik, cukup sekian saja dari Ana. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik ataupun tidak pantas untuk diucapkan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.